Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya Ibu akan presensi dulu ya. Apakah semuanya hadir? Alhamdulillah hadir semua. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, siapa di sini yang punya bunga di rumah? Oh ya, Silvana punya bunga ya. Nah, Ibu mau tanya nih, pertama kali Silvana itu punya bunga itu berawal dari bibit atau langsung bunga ya? Berarti Silvana membeli bibit dahulu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan berarti bunga itu terjadi perubahan, yaitu berawal dari bibit yang dibeli oleh Silvana tadi lalu ditanam sehingga akan tumbuh tanaman pohon bunga itu dan akhirnya menjadi bunga. Nah, hal tersebut itu menunjukkan terjadi perubahan. Nah, seperti apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu kita akan mempelajari mengenai definisi perubahan sosial. Sekarang Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Silahkan kalian amati dan cermati gambar tersebut. Nah, setelah kalian mengamati gambar tersebut, di sini silahkan kalian berpendapat apa yang kalian pertama lihat dari gambar ini. Ya, silahkan Ocha. Baik, apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Oh, Yuda, silahkan. Baik, betul sekali ya. Ocha tadi menjawab bahwa gambar ini menunjukkan orang yang sedang saling menyapa. Sedangkan Yuda mengatakan jika gambar ini menunjukkan orang yang sedang mengenakan masker dan saling menyapa. Nah, Ibu akan menjelaskan. Betul sekali, jika kita lihat pertama kali dengan gambar ini menunjukkan orang yang saling menyapa dengan mengenakan masker. Namun, jika kita melihat lebih dalam lagi, gambar ini itu menunjukkan fenomena yang terjadi pada saat ini. Kita ketahui sendiri ya, saat ini kita sedang ditimpa adanya pandemi COVID-19. Nah, adanya COVID-19 ini, pemerintah memberikan aturan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, aturan tersebut itu salah satunya memakai masker, menjaga jarak, menyemprotkan disinfektan, dan lain sebagainya. Nah, gambar ini sebenarnya menunjukkan orang yang memakai masker dan ingin saling menyapa tapi tidak dengan kontak langsung, karena kontak langsung ini bisa menjadi media dari penularan COVID-19. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini apakah ada yang ingin menanggapi atau bertanya lagi? Oh ya, silahkan Zul. Baik, pertanyaan yang sangat bagus dari Zul. Ya, gambar ini merupakan sebuah contoh perubahan sosial. Kenapa? Perubahan sosial sendiri merupakan perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi sistem sosial di masyarakat. Nah, dengan adanya COVID-19 ini, itu terdapat peralihan dari masyarakat yang dahulunya itu bisa berkerumun seperti menonton konser, menonton sepak bola. Namun saat ini dengan adanya pandemi dan aturan-aturan dari pemerintah, terjadi peralihan, yaitu kita tidak bisa untuk berkerumun lagi dan menonton bola pun, menonton konser pun, dan yang menimbulkan kerumunan itu pun sudah dilarang oleh pemerintah, karena hal tersebut dapat memicu
terjadinya penularan COVID-19. Nah, bentuk dari perubahan sosial ini kita rasakan sendiri, yaitu kita saat ini memakai masker, kemana-mana harus menjaga jarak, seperti itu. Bisa diterima? Nah, selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya Ibu akan mengirimkan LKPD ke grup WhatsApp. Silakan kalian membuka, di sana sudah ada daftar kelompok, penugasan, instruksinya, dan lembar kerjanya. Nah, Ibu akan memberikan waktu 7 menit di breakout room untuk kalian diskusi. Silahkan kalian membuka dan membaca materi untuk menjawab penugasan yang sudah ada di LKPD. Nah, setelah itu kalian akan mempresentasikan hasilnya. Silahkan ya untuk masuk ke breakout room. Bagaimana kelompok 1? Apakah ada kesulitan atau instruksinya kurang jelas? Sudah jelas ya. Nah, apakah ada yang ditanyakan? Boleh. Ibu juga menyarankan untuk referensinya memang tidak hanya satu, bukan hanya dari buku paket ya. Kalian juga bisa mencari sumbernya itu dari jurnal-jurnal. Nah, sekarang sudah sampai mana nih untuk kelompok 1 untuk menjawab penugasannya? Baik, berarti baru mencari pengertian dari perubahan sosial ya. Ya, silahkan kalian teruskan lagi dan jangan lupa untuk memberi contoh dari perubahan sosial. Nah, sekarang kalian sudah menyelesaikan penugasan yang Ibu berikan. Nah, selanjutnya silakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya, dan kelompok kedua bisa memberi tanggapan atas hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan untuk kelompok 2, apakah ada yang ingin menanggapi? Ya. Baik. Di sini apakah ada yang ingin membantu Ibu memberikan kesimpulan hasil diskusi kita kali ini? Ya, Silvana, silahkan. Wah, betul sekali ya. Perubahan sosial itu perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi dalam sistem sosial masyarakat. Nah, perubahan sosial ini sering kita sadari maupun tidak sadari sudah terjadi, apalagi di seperti penduduk primitif. Itu kan mereka dianggap sulit sekali dalam menerima perubahan. Namun sebenarnya mereka itu terjadi perubahan, dan perubahan yang terjadi itu lambat. Akhirnya mereka tidak menyadari bahwa mereka sudah melakukan perubahan atau sudah terjadi perubahan di dalam masyarakat tersebut. Karena pada dasarnya masyarakat itu bersifat dinamis, jadi akan selalu mengalami perubahan dari masa ke masa, seperti itu. Nah, untuk memperjelas pengetahuan kalian mengenai definisi perubahan sosial, Ibu akan menjelaskan materi perubahan sosial. Ibu akan men-share PPT ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai perubahan sosial itu sendiri. Nah, apa itu perubahan sosial? Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi suatu sistem sosial di masyarakat. Nah, unsur-unsur yang mengalami perubahan dalam masyarakat itu biasanya mengenai nilai-nilai sosial dalam masyarakat, pola perilaku, organisasi, stratifikasi sosial, kebiasaan, dan lain sebagainya. Nah, di sini Ibu ada tokoh-tokoh mengenai perubahan sosial. Yang pertama itu ada Kingsley Davis. Jadi menurut Kingsley Davis, perubahan sosial adalah proses perubahan yang terjadi di dalam struktur dan fungsi masyarakat. Nah, misalnya itu adanya perubahan perorganisasian buruh dan masyarakat industri.
Lalu yang kedua ada Gilin dan Gilin. Jadi menurut Gilin dan Gilin, perubahan sosial itu dianggap sebagai suatu variasi atau cara-cara hidup yang telah ditentukan dan diterima baik karena perubahan kondisi geografis, komposisi penduduk, kebudayaan material, ideologi, maupun karena adanya difusi atau penemuan baru di dalam masyarakat. Nah, yang ketiga ada Harper, yaitu menurut Harper, perubahan sosial diartikan sebagai perubahan yang signifikan mengenai struktur sosial dalam kurun waktu tertentu. Misalnya pada masa lalu dalam kantor pemerintah itu menggunakan tenaga mesin, tetapi saat ini sudah dikenal dengan layanan yang lebih modern dengan sistem online. Nah, sebenarnya tokoh-tokoh dalam perubahan sosial itu ada banyak, namun di sini Ibu hanya menjelaskan 3. Jadi kalian bisa mencari dari sumber-sumber lain, entah itu dari buku paket, jurnal, atau lain sebagainya. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik, Silvana mau bertanya, silahkan. Jadi Silvana itu bertanya mengenai contoh pengertian perubahan sosial itu kan bisa menjadi cara manusia untuk beradaptasi terhadap lingkungan di sekelilingnya. Nah, Ibu akan memberi contoh. Misalnya ini adanya pandemi. Nah, adanya pandemi ini kan tadi terdapat aturan-aturan dari pemerintah. Nah, salah satunya itu pembelajaran daring. Nah, pembelajaran daring ini merupakan cara hidup atau perubahan yang terjadi karena hasil dari penyesuaian kita terhadap kondisi yang terjadi pada saat ini. Karena pandemi itu adalah virus yang berbahaya, COVID-19, dan pemerintah juga melarang untuk pembelajaran itu tatap muka karena dikhawatirkan akan semakin menambah jumlah orang yang positif COVID. Nah, pembelajaran daring ini mau tidak mau diterima oleh masyarakat. Nah, itu adalah bentuk dari penyesuaian perubahan yang terjadi dari pembelajaran yang semula tatap muka menjadi pembelajaran daring, yaitu pembelajaran dari rumah menggunakan platform digital seperti Zoom, Meet, dan seperti yang kita lakukan saat ini. Seperti itu. Bagaimana Silvana, sudah jelas? Baik, sudah jelas ya. Apakah ada yang ingin tanyakan lagi? Cukup? Baik. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kesimpulan pembelajaran. Nah, perubahan sosial itu sendiri berarti berubah, peralihan, pertukaran. Jadi, perubahan sosial adalah suatu proses di mana terjadi perubahan struktur dan fungsi suatu sistem sosial di masyarakat. Nah, perubahan sosial terjadi itu karena merupakan cara manusia untuk beradaptasi terhadap lingkungan di sekelilingnya. Misalnya pembelajaran daring tadi ya, dan masyarakat itu pasti mengalami perubahan karena masyarakat itu bersifat dinamis. Dan ada pula masyarakat yang sulit menerima perubahan, namun sebenarnya masyarakat tersebut itu sudah melakukan atau sudah terjadi perubahan, namun perubahan yang terjadi itu secara lambat sehingga mereka tidak merasakan perubahan yang terjadi. Seperti itu. Nah, untuk pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai dan dicukupkan ya teman-teman. Nah, untuk tugas di LKPT tadi silahkan disalin ke lembar kerja yang sudah disediakan dan minggu depan dikumpulkan. Dan jangan lupa untuk belajar materi minggu depan, yaitu kita akan mempelajari mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial di masyarakat. Nah, Ibu akhiri pertemuan pada pagi hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.